Meghan Markle, Tom Bower, dan gugatan yang tak pernah terjadi, kekuasaan, keheningan, dan bayang-bayang narasi Sussex. Dalam ekosistem media yang mengelilingi keluarga kerajaan Inggris, hanya sedikit tokoh kontemporer yang menghasilkan medan pertempuran hukum dan simbolis yang begitu intens seperti Meghan Markle. Dari masuknya ke dalam keluarga kerajaan Windsor hingga kepergiannya bersama Pangeran Harry, Duchess of Sussex telah membangun, menurut para pendukungnya, strategi perlindungan yang kokoh terhadap pers yang bermusuhan dan, menurut para kritikusnya, serangan hukum yang terencana untuk mengendalikan narasi publik. Dalam konteks ini, satu nama menonjol karena ketidakhadirannya yang mencolok di pengadilan, yaitu jurnalis investigatif Tom Bower. Pertanyaan yang telah lama mengganjal adalah sesederhana dan sekaligus meresahkan. Mengapa Meghan Markle yang dikenal tidak ragu untuk menggugat tabloid, fotografer, dan komentator tidak pernah mengambil tindakan hukum terhadap Bower, meskipun klaimnya adalah yang paling menghancurkan yang pernah dipublikasikan tentang dirinya. Bagi mereka yang mengikuti litigasi selebriti dengan saksama, strategi hukum Meghan Markle ditandai bukan oleh pengekangan, tetapi oleh inisiatif. Kasus paradigmatik adalah gugatannya terhadap Mail on Sunday, ketika tabloid tersebut menerbitkan kutipan dari surat pribadi kepada ayahnya, Thomas Markle. Tim hukum Duchess tidak memperdebatkan nuansa editorial atau mengklaim perlakuan tidak adil dari sudut pandang etika. Mereka langsung menuju inti hak atas privasi. Mereka menang. Putusan pengadilan menetapkan presiden yang kuat dan mengirimkan pesan yang jelas kepada ruang redaksi Inggris tentang harga yang harus dibayar jika melanggar batasan tertentu. Pola ini terulang di bidang lain. Fotografer digugat karena gambar yang diambil dari luar properti. Pangeran Harry mengajukan gugatan terkait artikel tentang keamanannya di Inggris, dengan alasan bahwa artikel tersebut melanggar batas dan termasuk pencemaran nama baik. Peringatan hukum dikeluarkan kepada presenter televisi, komentator digital, dan bahkan akun media sosial kecil. Di balik banyak tindakan ini muncul nama Shillings, sebuah firma hukum London yang bergengsi dan ditakuti, yang dikenal karena taktiknya yang tidak hanya bertujuan untuk menang di pengadilan, tetapi juga untuk secara preemptif mencegah publikasi cerita yang tidak nyaman. Dengan rekam jejak seperti itu, keheningan terkait Tom Bower setidaknya sangat mencolok. Pada tahun 2022, Bower menerbitkan Revenge, sebuah buku panjang dan hasil riset yang teliti yang membongkar sedikit demi sedikit citra Meghan Markle yang dikelola dengan cermat. Karya tersebut didasarkan pada lebih dari 80 wawancara. Banyak di antaranya dengan sumber yang teridentifikasi dan menggambarkan pola perilaku yang menurut penulis berulang di berbagai tahap kehidupan pribadi dan profesionalnya. Sejak dirilis, Bower tidak hanya terbatas pada halaman cetak. Ia telah berpartisipasi dalam program televisi, podcast, dan debat publik, di mana ia melampaui kritik terhadap karakter atau manajemen citra. Dalam beberapa pernyataannya, ia mengisyaratkan keberadaan dokumen yang tidak diungkapkan, kronologi yang tidak teratur, dan yang lebih mengejutkan, keraguan tentang paternitas Archie, putra Harry dan Meghan. Ini adalah klaim yang dalam konteks lain akan memicu tindakan hukum segera. Namun, tidak terjadi apapun. Bukan surat peringatan untuk menghentikan penyebaran fitnah, bukan gugatan pencemaran nama baik, bukan tindakan nyata apapun untuk menghentikan tuduhan yang semakin meningkat. Dari luar, solusinya tampak jelas. Gugat, bawa kasusnya ke pengadilan, dan akhiri spekulasi untuk selamanya. Namun, para ahli hukum menunjukkan bahwa gugatan pencemaran nama baik tidak bekerja seperti siaran pers. Begitu gugatan diajukan, kendali atas narasi hilang. Fase penemuan bukti dimulai, sebuah proses yang melelahkan dan seringkali tanpa henti. Dalam skenario ini, pengacara dapat meminta catatan medis lengkap terkait kelahiran, catatan rumah sakit, catatan dokter, dokumen prenatal,
Mereka dapat memanggil petugas kesehatan untuk bersaksi dan memeriksa mengapa detail tertentu tidak pernah dipublikasikan. Mereka juga dapat meminta catatan perjalanan dari periode konsepsi dan membandingkannya dengan garis waktu resmi, serta menuntut email, pesan, dan diskusi internal dari tim komunikasi tentang bagaimana kehamilan dan kelahiran disajikan kepada publik. Semuanya telah diikrarkan, semuanya telah diverifikasi. Bagi seseorang yang telah menunjukkan toleransi nol terhadap artikel, foto, atau komentar yang dianggap berbahaya, menghindari jalan itu dalam kasus khusus ini telah memperkuat persepsi bahwa risikonya lebih besar daripada manfaatnya. Bauer menegaskan bahwa ia tidak sampai pada kesimpulan ini karena obsesi sesaat, tetapi lebih karena mengikuti apa yang ia gambarkan sebagai pola yang konsisten dari waktu ke waktu. Dalam Revenge, mantan anggota kru Suits menceritakan evolusi yang jelas. Dari seorang aktris yang bersyukur dan kooperatif di musim-musim awal hingga sosok yang semakin menuntut dan tidak sabar seiring dengan meningkatnya kesuksesan dan popularitas. Teknisi dan anggota kru yang tidak terbiasa mengeluh tentang aktor, dilaporkan berbagi pengalaman tentang perlakuan yang mereka anggap tidak hormat. Setelah memasuki kehidupan nyata, menurut buku tersebut, keluhan serupa dengan cepat muncul. Staf istana yang telah bekerja selama bertahun-tahun dengan anggota keluarga kerajaan lainnya tanpa insiden dilaporkan menyampaikan kekhawatiran resmi dalam beberapa bulan. Tuduhan pelecehan di tempat kerja cukup serius sehingga Istana Buckingham mengakui keberadaannya dan mengumumkan penyelidikan internal. Secara pribadi, Bauer menggambarkan perjalanan hidup Meghan yang, menurut pandangannya, mengikuti alur yang dapat diprediksi. Hubungan yang intens di awal, diikuti oleh keterasingan setelah hubungan tersebut tidak lagi bermanfaat, dan, dalam beberapa kasus, konflik terbuka. Suami pertamanya, Trevor Engelson, menjadi tokoh sentral dalam narasi ini. Menurut penuturannya, pernikahan tersebut berubah drastis setelah kesuksesan serial Suits, dan hubungan tersebut hancur ketika koneksi tertentu menjadi tidak relevan. Demikian pula, ayahnya, Thomas Markle, yang selama beberapa dekade menjadi pendukung utama, kemudian menjadi sosok yang dikucilkan ketika kehadirannya dianggap sebagai risiko media sebelum pernikahan kerajaan. Salah satu bab paling kontroversial dalam buku ini berfokus pada perjalanan Meghan ke Kolombia pada tahun 2017 bersama organisasi World Vision, beberapa bulan sebelum hubungannya dengan Pangeran Harry dipublikasikan. Bauer mengutip sumber yang menggambarkan ketidakhadiran yang tidak dapat dijelaskan, pertemuan pribadi di luar program kemanusiaan, dan periode ketika para ajudan tidak mengetahui keberadaannya. Selama waktu ini, sebuah foto sempat beredar online yang menunjukkan Meghan di sebuah hotel mewah bersama seorang pria yang bukan Harry. Pengguna media sosial mengklaim mengenali gelang khas yang dikaitkan dengan seorang pengusaha Kolombia yang terlihat di beberapa titik selama perjalanan. Gambar tersebut dengan cepat menghilang, tetapi memicu teori yang kemudian terjalin dengan spekulasi tentang kronologi dan kehamilan. Bauer juga menyertakan catatan Engelson tentang konfrontasi selama pernikahan mereka terkait dengan seorang pria yang meninggalkan kamar hotel Meghan dalam perjalanan kerja. Menurut versi ini, tanggapannya bukanlah penolakan mentah-mentah, melainkan penafsiran ulang episode tersebut sebagai strategi profesional. Sebuah pembenaran yang disajikan penulis sebagai pengungkapan bagaimana ambisi dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku yang dipertanyakan oleh orang lain. Ketika para peneliti amatir daring mulai menumpangkan tanggal perjalanan ke Kolombia, pengumuman kehamilan, dan kelahiran Archie, muncul pertanyaan tentang ketidakkonsistenan yang dirasakan. Penting untuk ditekankan bahwa tidak satu pun dari keraguan ini telah dikonfirmasi oleh investigasi resmi atau putusan pengadilan. Ini adalah interpretasi, perbandingan jadwal publik, foto, dan pengumuman yang dibuat di ruang digital di mana kecurigaan mudah diperkuat. Namun, dalam dunia persepsi publik,
diam bisa sama bermakna dengan sebuah pernyataan. Tidak adanya gugatan hukum, terutama mengingat sejarah litigasi yang begitu jelas, telah memungkinkan teori-teori tersebut untuk bertahan dan dikonfigurasi ulang berulang kali. Archie lahir pada 6 Mei 2019. Sejak tanggal itu, para peneliti amatir, pengguna tanpa afiliasi institusional, tetapi dengan dedikasi yang luar biasa, mulai melakukan apa yang paling dikuasai internet, menghitung mundur. Kehamilan tipikal menempatkan kemungkinan pembuahan antara akhir Juli dan awal Agustus 2018. Selama periode inilah, menurut catatan publik, celah pertama muncul dalam narasi resmi. Foto, jadwal, dan liputan pers menempatkan Meghan di acara-acara profesional di Amerika Serikat. Sementara Harry memenuhi kewajiban resmi di Inggris. Bagi mereka yang dengan cermat memeriksa garis waktu, tidak jelas bahwa keduanya telah menghabiskan cukup waktu bersama di tempat yang sama selama minggu-minggu tersebut. Dengan sendirinya, fakta ini sama sekali tidak membuktikan apapun. Hubungan jarak jauh memang ada, perjalanan pribadi tidak selalu didokumentasikan, dan tidak adanya bukti publik tidak sama dengan bukti ketidakhadiran. Namun, begitu pengawasan dimulai, setiap detail baru dianalisis di bawah mikroskop. Perhatian kemudian beralih ke pengumuman kehamilan. Meghan mengumumkan kehamilannya saat tur resmi ke Australia pada Oktober 2018, sebuah acara yang menjamin pemberitaan global dan liputan media besar-besaran. Secara tradisional, para wanita senior dalam keluarga kerajaan Inggris menunggu hingga setelah trimester pertama sebelum mengumumkan kehamilan, terutama karena alasan kehati-hatian medis. Meghan menyatakan bahwa ia hamil sekitar 12 minggu, yang tidak biasa, tetapi hal itu menimbulkan keraguan di antara para pengamat yang sudah mengikuti kasus ini dengan skeptis. Kelahiran Archie menambah lapisan kebingungan. Tidak seperti kelahiran kerajaan sebelumnya, informasi resmi terfragmentasi dan tertunda. Selama berjam-jam, ada ketidakpastian tentang rumah sakit tempat bayi itu lahir, nama-nama dokter tidak segera dirilis, dan tradisi sesi foto di luar pusat medis, sebuah citra yang selama beberapa dekade telah melambangkan transparansi dan kesinambungan institusional, tidak dilakukan. Ketika Meghan dan Harry akhirnya memperkenalkan putra mereka kepada publik 2 hari kemudian, ia tampak tenang, elegan, dan berjalan dengan sepatu hak tinggi. Bagi sebagian pemirsa, citra itu tidak sesuai dengan harapan mereka tentang periode pasca persalinan, meskipun dokter dan spesialis menunjukkan bahwa pengalaman pasca persalinan sangat bervariasi dari wanita ke wanita. Episode yang paling memperparah keadaan adalah film dokumenter tersebut. Beberapa minggu setelah didaftarkan, akta kelahiran Archie diubah, nama depan Meghan dihapus, dan pekerjaannya diubah. Pihak berwenang menjelaskan bahwa itu adalah koreksi administratif, sesuatu yang memang terjadi. Tetapi dalam kasus dokumen kerajaan yang dikenal karena ketelitiannya yang ekstrem, perubahan tersebut menjadi simbolis bagi mereka yang sudah mencurigai ada sesuatu yang tidak beres. Sejak saat itu, analisis visual menjadi obsesif. Foto dan video kehamilan diperiksa bingkai demi bingkai. Beberapa profesional kesehatan yang berkomentar di media sosial, selalu dalam kapasitas pribadi, mencatat bahwa ukuran atau posisi perut Meghan tampaknya bervariasi antara penampilan publik. Momen spesifik selama tur Australia, di mana gaun tampak bergeser saat dia berdiri, menjadi viral hingga membuat orang bosan. Media arus utama menolak teori-teori ini sebagai tidak berdasar, tetapi gambar-gambar tersebut, karena sifatnya yang visual dan dapat diulang, terus beredar tanpa henti. Semua ini bukanlah bukti yang meyakinkan. Yang terungkap adalah pola yang sudah dikenal. Ketika informasi diberikan secara terbatas, bahkan untuk alasan privasi yang sah, hal itu membuka ruang luas untuk spekulasi. Di internet, setiap informasi yang hilang diperbesar. Bagi mereka yang sudah skeptis, kurangnya jawaban yang jelas tidak meredam percakapan, malah memperintensifkannya. Dan muncullah pertanyaan yang mendasari seluruh perdebatan. Jika kelahiran Archie mengikuti prosedur normal, mengapa begitu banyak ritual yang biasa dilakukan dihilangkan?
Tanpa dokter yang diidentifikasi secara publik, tanpa rumah sakit yang segera dikonfirmasi, tanpa saksi resmi yang terlihat, dan dengan pengumuman yang terlambat atau tidak lengkap, kekosongan informasi menjadi memekakkan telinga. Di samping keraguan ini, babak awal kehidupan Meghan muncul kembali dengan kuat. Pernikahannya dengan produser Trevor Engelson selama lebih dari 4 tahun setelah pernikahan kerajaan, Engelson tetap sepenuhnya diam. Dia menolak tawaran jutaan dolar dari tabloid untuk menceritakan sisi ceritanya. Baru setelah jurnalis Tom Bower mewawancarainya untuk bukunya Revenge, kesaksiannya terungkap. Dan dia melakukannya, menurut mereka yang membaca buku itu, tanpa gembar-gembor atau keinginan untuk balas dendam. Engelson menggambarkan tahun-tahun awalnya bersama Meghan di Hollywood sebagai kemitraan antara dua orang ambisius yang mencoba meniti karier di industri yang sangat kompetitif. Seiring waktu, katanya, ketegangan muncul ketika kariernya sebagai produser tidak berkembang secepat yang diharapkan Meghan. Menurut penuturannya, ketidakhadiran tanpa alasan mulai terjadi, pertemuan bentrok dengan audisi dan jarak emosional tumbuh yang semakin intensif ketika Meghan mendapatkan perannya di serial Suits. Salah satu insiden yang paling sering disebut adalah konfrontasi selama perjalanan kerja, ketika Engelson mengaku melihat seorang pria meninggalkan kamar hotel Meghan, meskipun Meghan mengatakan kepadanya bahwa dia sendirian. Yang paling mengejutkannya, katanya, bukanlah insiden itu sendiri, tetapi reaksi Meghan. Tanpa penyangkalan atau rasa bersalah yang terlihat, Meghan menafsirkan kembali situasi tersebut sebagai peluang profesional. Kontak berpengaruh yang tidak dia hargai karena kurangnya ambisi. Ungkapan yang menjadi viral, dia adalah tipe pria yang mengubah hidup, diinterpretasikan oleh banyak orang, bukan sebagai pengakuan romantis, tetapi sebagai pernyataan strategis. Sejak saat itu, menurut Engelson, karier Meghan melejit lebih pesat, audisi yang lebih baik, pertemuan-pertemuan penting, dan pintu-pintu yang sebelumnya tertutup. Buku tersebut tidak menuduh adanya tindakan ilegal, tetapi menunjukkan penggunaan koneksi pribadi yang terencana sebagai pengaruh profesional, praktik umum di Hollywood, meskipun bertentangan dengan citra publik tentang kemandirian dan kesuksesan yang diraih sendiri yang kemudian diproyeksikan Meghan. Bagi banyak pembaca, ini bukan sekadar gosip, melainkan deskripsi pola ambisi dan kontrol narasi. Dan justru pola inilah yang, benar atau salah, dihubungkan oleh sebagian orang dengan keraguan seputar Archie. Sumber-sumber yang dekat dengan Pangeran Harry menyatakan bahwa ketika teori-teori tentang paternitas mulai mendapatkan perhatian di internet, sesuatu hancur dalam dirinya. Teman-teman memperhatikan perubahan nada suaranya, episode-episode mudah tersinggung, dan obsesi yang semakin besar terhadap komentar dan video reaksi, meskipun pernyataan publiknya mengatakan bahwa ia menghindari konten tersebut karena sifatnya yang beracun. Bukan satu kesaksian atau foto yang bocor yang membuatnya gelisah, melainkan akumulasi informasi. Garis waktu yang selaras, semakin banyak kejanggalan dan keheningan yang berulang. Menurut sumber yang sama, Harry mulai mengajukan pertanyaan yang belum pernah ia izinkan untuk diajukan sebelumnya. Ia ingin mengetahui tanggal pasti, nama dokter, dan alasan pengawasan ketat terhadap kehamilan dan persalinan dibandingkan dengan William dan Kate. Meghan dilaporkan langsung menyadari perubahan tersebut, menghindari kontak mata, mengajukan pertanyaan langsung, dan diam dalam keheningan yang berat. Titik puncaknya, kata mereka, terjadi ketika Harry pertama kali menyebutkan kurangnya tes DNA. Reaksi yang mereka gambarkan bukanlah emosional atau meledak-ledak, melainkan dingin dan terencana, pergeseran fokus yang, bagi sebagian orang, mengingatkan pada peristiwa masa lalu. Para pengamat lama mengatakan pola ini bukanlah hal baru. Mereka menggambarkan Meghan sebagai sosok yang tenang, sangat terkendali, dan selalu siap mengubah pengawasan menjadi pembelaan. Saat menghadapi pertanyaan, strateginya adalah untuk menutup diri, bukan untuk memberikan penjelasan. Bagi Harry, menurut sumber yang sama, dinamika ini terbukti sangat melelahkan dan membingungkan.
Ia tidak hanya harus berurusan dengan spekulasi konstan di media sosial, tetapi juga dengan pertanyaan pribadi tentang kepercayaan, kebenaran, dan narasi dalam hubungan yang sudah berada di bawah tekanan luar biasa. Menurut mereka yang mengetahui situasi tersebut, sang pangeran mendapati dirinya terjebak di antara tiga kekuatan yang sulit untuk didamaikan: kesetiaan kepada istrinya, tanggung jawab pribadinya terhadap kebenaran, dan beban perhatian global yang tak henti-hentinya. Setiap keheningan menambah ketegangan. Setiap pertanyaan yang tidak terjawab menjadi beban lain. Dalam konteks ini, tes DNA, sesuatu yang secara teori bisa sederhana dan konklusif, akhirnya menjadi pusat konflik. Bukan karena kompleksitas teknisnya, tetapi karena apa yang disimbolkannya. Bagi Harry, ini bukan lagi tentang rumor eksternal atau teori konspirasi. Dalam momen frustrasi yang ekstrem, ia dilaporkan berteriak bahwa ini tidak ada hubungannya dengan orang lain, tetapi dengan kebutuhannya sendiri untuk mengetahui apakah Archie benar-benar putra kandungnya. Dan pertanyaan yang tak terhindarkan muncul dengan jelas. Jika tidak ada yang disembunyikan, mengapa tidak menerima tes yang dapat menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya? Sementara drama intim ini terungkap di balik pintu tertutup, Frontline memicu ketidakpastian publik. Pekerjaan dan sindiran terus-menerus dari Tom Bower. Aspek yang paling meresahkan dari penyelidikannya terhadap Meghan bukanlah apa yang telah ia publikasikan, tetapi apa yang ia klaim miliki dan sengaja ia rahasiakan. Sejak perilisan Revenge, Bower telah memberikan wawancara di mana ia menjelaskan bahwa buku tersebut hanya berisi materi yang dapat ia cetak tanpa risiko tuntutan hukum atau membahayakan sumber yang meminta anonimitas. Ia telah berbicara tentang dokumen yang telah ditinjau yang tidak pernah dipublikasikan, wawancara di luar catatan, dan informan di Hollywood, lingkaran kerajaan, dan kehidupan pribadi Meghan yang menurutnya akan bersedia bersaksi jika ada persidangan yang adil dengan perlindungan. Kombinasi itu telah membuat banyak orang mengamati dengan saksama. Dalam penampilan di televisi, Bower membuat pernyataan yang bahkan membuat pendukung setia Sussex gelisah. Beberapa cerita tidak hilang ketika dihapus dari internet. Cerita itu hanya memudar ketika kebenaran terbukti. Dan ia menyarankan dalam kasus ini, kebenaran belum terbukti. Makna tersiratnya jelas. Bower menyiratkan bahwa ia memiliki dokumentasi yang cukup kuat untuk membuat tuduhan palsu menjadi pencemaran nama baik yang terang-terangan. Namun belum ada tuntutan hukum yang diajukan terhadapnya. Penulis biografi tersebut telah menyebutkan peninjauan catatan yang mencakup wilayah dari Hollywood hingga Colombia dan mengklaim telah mewawancarai ratusan sumber tambahan di luar 80 sumber yang dikutip dalam Revenge. Yang paling mencolok adalah tingkat detail yang ia gunakan untuk mengungkapkan dirinya tanpa melanggar hukum. Dalam berbagai wawancara, ia telah berbicara tentang manifest penerbangan, catatan hotel, dan apa yang ia definisikan sebagai komunikasi kontemporer dari orang-orang yang hadir pada momen-momen penting. Ia telah menyinggung foto-foto tambahan di luar gambar lorong yang terkenal, yang konon menunjukkan Meghan bersama orang yang sama di lokasi berbeda selama beberapa bulan. Ia bahkan menyebutkan para profesional medis yang secara pribadi telah menyatakan kekhawatiran tentang inkonsistensi kronologi, tetapi takut untuk berbicara di depan umum karena takut akan dampak profesional. Ia juga mengisyaratkan keberadaan catatan keuangan yang tidak sesuai dengan versi publik dari peristiwa tersebut. Tidak satu pun dari hal ini yang dipublikasikan secara lengkap, tetapi kekhususan referensinya menunjukkan bahwa ini bukan sekadar dugaan. Ketika seseorang berbicara tentang komunikasi kontemporer dan manifest penerbangan, mereka menggambarkan bukti dokumenter, bukan rumor. Tingkat ketelitian seperti itu jarang muncul dari spekulasi. Setiap kali pewawancara memintanya untuk menjelaskan lebih lanjut, Bower biasanya tersenyum dan menjawab bahwa proses hukum dapat menciptakan ruang yang tepat untuk mengungkapkan informasi lebih lanjut. Ia tidak membuat tuduhan langsung baru yang dapat menyebabkan gugatan langsung. Sebaliknya,
Ia mempertahankan tekanan psikologis yang konstan, mengirimkan sinyal bahwa ia memiliki materi yang siap untuk dirilis jika kondisi yang tepat muncul. Bagi Meghan Markle, situasi ini menghadirkan dilema yang hampir tak teratasi. Jika ia memutuskan untuk menggugat atas pencemaran nama baik, proses pengumpulan bukti dapat memaksa Bauer untuk menyerahkan dokumen, email, atau kesaksian yang selama ini masih bersifat pribadi. Segala sesuatu yang saat ini hanya berupa sindiran akan menjadi bagian dari catatan pengadilan publik yang permanen. Tetapi jika ia memilih untuk tidak menggugat, sindiran yang terus berlanjut dan keheningan yang berkepanjangan perlahan-lahan akan mengikis reputasinya. Jutaan orang menafsirkan ketidakaktifan ini sebagai pengakuan diam-diam, bahkan tanpa adanya bukti publik yang meyakinkan. Kedua jalan tersebut memiliki harga yang mahal. Dari perspektif hukum dan psikologis, strategi Bauer sangat efektif. Ia tidak perlu membuktikan apapun segera. Mempertahankan ketidakpastian sudah cukup. Dengan menyatakan bahwa ia memiliki materi yang siap tetapi tidak dapat diakses, ia memaksa Meghan untuk menghadapi pilihan tanpa hasil yang jelas. Tindakan hukum apapun dapat menjadi bumerang dengan mengungkap informasi sensitif, sementara ketidakaktifan memungkinkan kecurigaan untuk berkembang seiring waktu. Dalam praktiknya, ia mengendalikan narasi tanpa membuat satupun tuduhan yang tidak dibela. Setiap pernyataan publiknya dirancang dengan cermat untuk menempatkannya di hadapan dua skenario yang sama-sama tidak menguntungkan. Mempertaruhkan masalah hukum atau hidup dengan keraguan yang terus-menerus. Keseimbangan antara tekanan hukum, pengaruh media, dan dampak psikologis ini menjelaskan mengapa spekulasi tentang materi yang disembunyikan Bauer terus mendominasi percakapan seputar Meghan dan Archie. Ada sebuah ungkapan yang diulang-ulang oleh penulis biografi tersebut yang lebih menyakitkan daripada tuduhan langsung apapun. Orang yang tidak bersalah tidak takut akan verifikasi. Dan pertanyaan yang tak terhindarkan menggantung di udara. Jika Meghan tidak menyembunyikan apapun, mengapa dia tampaknya takut akan hal itu? Namun, sejarah baru-baru ini menunjukkan bahwa Meghan juga tahu bagaimana memenangkan kasus di pengadilan. Dalam salah satu episode hukum terbaru, ia meraih kemenangan lain dalam perselisihan panjangnya dengan saudara tirinya, Samantha Markle. Seorang hakim federal di Florida menolak gugatan pencemaran nama baik Samantha dengan putusan tetap yang berarti dia tidak dapat mengajukan klaim yang sama lagi. Kasus ini berpusat pada wawancara tahun 2021 dengan Oprah Winfrey, di mana Meghan menggambarkan dirinya sebagai anak tunggal dan menyatakan bahwa ia tidak memiliki hubungan dekat dengan saudara tirinya, putri dari ayahnya, Thomas Markle, dari pernikahan pertamanya. Samantha juga menuduh bahwa serial Netflix tahun 2022, Harry Meghan, mengandung beberapa pernyataan yang bersifat fitnah tentang dirinya. Dalam gugatannya, Samantha menyatakan bahwa pernyataan publik Meghan menyebabkan orang-orang di sekitarnya berbalik melawannya, menggambarkannya sebagai seorang oportunis yang mencoba mengambil keuntungan dari ketenaran saudara perempuannya. Ia menuntut ganti rugi sebesar 75.000. Namun, Hakim Charlene Edwards Honeywell menyimpulkan bahwa Samantha gagal memberikan bukti yang cukup untuk mendukung klaimnya. Ia memutuskan bahwa pernyataan yang dikutip adalah opini, bukan fakta yang dapat diverifikasi, dan oleh karena itu tidak termasuk fitnah menurut hukum. Ini bukan pertama kalinya Samantha mencoba membawa Meghan ke pengadilan. Ia telah mengajukan gugatan serupa pada tahun 2022 dan 2023. Keduanya ditolak karena alasan yang sama. Dalam putusan tersebut, para hakim menekankan bahwa komentar Meghan tentang masa kecilnya dan hubungannya dengan saudara tirinya adalah ekspresi subjektif, dan dalam ranah hukum pencemaran nama baik, ketidakmampuan untuk membuktikan secara empiris bahwa suatu pernyataan itu salah adalah hal yang menentukan. Putusan pengadilan terbaru dalam pertempuran hukum yang berkepanjangan antara Meghan Markle dan saudara tirinya, Samantha Markle, menandai babak baru dalam salah satu perseteruan keluarga yang paling banyak dipublikasikan dalam beberapa tahun terakhir. Seorang hakim federal menolak gugatan Samantha,
menyimpulkan bahwa pernyataan Meghan, meskipun kontroversial dan menyakitkan secara pribadi, dilindungi oleh kebebasan berekspresi dan tidak termasuk pencemaran nama baik menurut hukum. Dalam putusannya, hakim dengan jelas menyatakan bahwa, sebagaimana dipahami oleh pendengar atau pembaca yang wajar, kata-kata Meghan mencerminkan perspektif pribadi dan pengalaman subjektifnya, bukan pernyataan objektif dan dapat diverifikasi tentang karakter atau perilaku Samantha. Perbedaan ini mendasar dalam hukum pencemaran nama baik di Amerika Serikat ICWA. Agar gugatan berhasil, tidak cukup jika suatu pernyataan bersifat menyinggung atau merugikan. Pernyataan tersebut harus berupa fakta palsu yang dapat diverifikasi secara objektif. Salah satu poin utama gugatan Samantha berkaitan dengan buku Finding Freedom 2021 yang ditulis oleh Omid Scobie dan Caroline Duran yang mencakup bab berjudul A Problem Like Samantha. Menurut Samantha Markle, isi buku tersebut menyeratkan aspek negatif tentang dirinya dan memperkuat citra publik yang tidak menguntungkan. Namun, pengadilan bersikap tegas, Meghan Markle bukanlah penulis buku tersebut dan oleh karena itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas pernyataan atau interpretasinya. Akibatnya, klaim ini juga ditolak dan dengan putusan tetap sehingga tidak dapat diajukan kembali di pengadilan yang sama. Gugatan tersebut mencakup argumen lain yang menurut hakim sama-sama tidak berdasar dari perspektif hukum. Di antara poin-poin yang diangkat Samantha dalam gugatannya adalah klaim Meghan bahwa ia dibesarkan sebagai anak tunggal, serta referensi publik tentang perubahan nama Samantha. Ia kembali menggunakan nama belakang Markle setelah bertahun-tahun menggunakan nama lain. Dan liputan media negatif yang diterimanya setelah secara publik mengomentari pernikahan kerajaan Meghan dan Pangeran Harry pada tahun 2018. Menurut pengadilan, tidak satu pun dari elemen-elemen ini merupakan pernyataan yang dapat dibuktikan secara objektif salah. Sebaliknya, itu adalah interpretasi, opini, atau deskripsi pribadi yang semuanya dilindungi oleh amandemen pertama. Setelah keputusan diumumkan, pengacara Meghan Markle, Michael K. MP, menyatakan kepuasannya atas putusan tersebut, menekankan bahwa pengadilan telah menolak kasus tersebut secara keseluruhan. Dari perspektifnya, keputusan tersebut menegaskan kembali prinsip mendasar, opini pribadi, bahkan ketika diungkapkan dalam wawancara terkenal atau buku yang beredar luas, tidak dapat menjadi subjek gugatan pencemaran nama baik kecuali jika mengandung kebohongan yang dapat diverifikasi. Reaksi dari tim hukum Samantha Markle sangat berbeda. Pengacaranya menyebut keputusan itu mengecewakan dan mengumumkan niat mereka untuk mengajukan banding ke Pengadilan Banding Sirkuit ke-11. Strategi ini bertujuan agar panel 3 hakim menafsirkan fakta dan pernyataan dari perspektif yang berbeda. Namun, para ahli hukum menunjukkan bahwa membatalkan keputusan seperti itu bukanlah hal yang mudah, terutama ketika putusan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusional yang mapan. Penolakan ini menambah catatan hukum Meghan Markle dalam perselisihan keluarga dan media, memperkuat gagasan bahwa narasi publiknya, betapapun kontroversialnya, tetap berada dalam batas-batas legalitas. Kasus ini juga mengirimkan pesan yang lebih luas tentang batasan gugatan pencemaran nama baik di era paparan media yang konstan. Hukum melindungi reputasi, tetapi juga melindungi ekspresi opini pribadi. Bahkan ketika opini tersebut menimbulkan ketidaknyamanan atau kontroversi. Namun, di luar ranah hukum yang ketat, konflik ini terus memicu spekulasi, debat, dan teori yang beredar di media sosial dan di sektor-sektor tertentu dari pers tabloid. Beberapa komentator mempertanyakan kemungkinan tindakan hukum di masa depan, potensi pengungkapan dalam proses penyelidikan, dan bahkan pertanyaan tentang kehidupan pribadi Duke dan Duchess of Sussex. Sindiran-sindiran ini, meskipun berulang kali muncul dalam wacana media, tidak memiliki dukungan bukti dan bukan bagian dari fakta yang ditetapkan oleh pengadilan. Pada akhirnya, putusan pengadilan tidak hanya mewakili kemenangan hukum bagi Meghan Markle, tetapi juga menggarisbawahi realitas yang tidak nyaman bagi mereka yang berupaya menyelesaikan perselisihan pribadi di pengadilan.
Tidak setiap konflik emosional atau keluarga dapat berujung pada tanggung jawab hukum. Saat Samantha Markle bersiap untuk kemungkinan banding, kasus ini memperjelas bahwa tanpa adanya kebohongan yang dapat dibuktikan, opini, bahkan ketika diungkapkan di hadapan jutaan orang, tetap dilindungi oleh hukum.